Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, mulakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan memulai pelajaran pertama kita dalam materi At-Tajwid. Dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang al-lahnu. Lahn itu maknanya dari sisi bahasa atau secara bahasa adalah al-mailu anis shawab. Yaitu berpaling dari yang benar. Itu makna dari al-lahn. Adapun secara istilah, maksud dari secara istilah adalah makna yang diartikan atau yang dita'rifkan oleh ulama ilmu tajwid. Makna lahan secara istilah adalah kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Nah, lahan ini menurut ulama ilmu tajwid itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya lahan jali, ada yang namanya lahan khafi. Lahan jali dan lahan khafi. Kita mulai dari lahan jali. Apa itu lahan jali? Lahan jali adalah kesalahan yang jelas. Kesalahan yang jelas. Yang mana kesalahan ini dapat diketahui oleh umumnya orang, maupun itu orang yang mendalami ilmu tajwid ataupun orang yang tidak mendalami ilmu at-tajwid. Jadi kesalahan jali adalah kesalahan yang dapat diketahui oleh semua orang. Itu adalah kesalahan yang jali. Oleh sebab itu ulama tajwid menamakan jali. Jali itu maknanya apa? Jelas, Nah, kesalahan yang jali adalah kesalahan yang jelas pada saat membaca Al-Qur'anul Karim yang mengakibatkan berubahnya makna atau i'rab suatu kalimat. I'rab itu adalah kedudukan ataupun harokat suatu kalimat, kedudukan suatu kalimat. Nah, ini adalah kesalahan yang jali, kesalahan yang jelas. Nah, di sini dicontohkan bahwasannya salah satu kesalahannya kalimat an'amtu. Harusnya dibaca an'amta alaihim, tapi dibaca an'amtu alaihim. Yang mana kesalahan ini pertama dapat merubah i'rab, kedudukan kalimat tersebut dan harokat kalimat tersebut. Yang kedua adalah merubah makna. Yang awalnya maknanya adalah an'amta alaihim, yang engkau memberikan nikmat atas mereka. Karena kita membacanya an'amtu alaihim, maka maknanya berubah menjadi saya yang memberikan nikmat atas mereka. Nah, ini adalah kesalahan yang jali. Kemudian juga kesalahan yang kedua, contoh yang kedua dari kesalahan yang jali adalah fakassarakum. Harusnya dibaca fakassarakum dengan huruf sa, akan tetapi dia membacanya dengan sin, fakassarakum. Maka maknanya dapat berubah. Fakassarakum itu maknanya adalah memperbanyak kalian. Adapun fakassarakum dengan sin itu maknanya berubah menjadi memecah belahkan atau memecahkan kalian. Maknanya sangat jauh sekali. Nah, ini adalah disebut dengan kesalahan yang jali yang dapat merubah makna. Atau kalimat asa harusnya dibaca dengan sin, akan tetapi ia bacanya dengan shad, jadi aso, aso. Nah, ini nggak boleh. Ini termasuk kesalahan yang jali yang dapat merubah makna. Asa itu maknanya adalah bisa jadi, asa. Kalau kita ganti sinnya menjadi shad, itu menjadi maknanya aso, yaitu bermaksiat. Bermaksiat. Maknanya sangat jauh sekali. Maknanya sangat jauh. Kemudian juga kesalahan yang keempat, contoh yang keempat, harusnya dibaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ia baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah kesalahan i'rab ataupun kesalahan harokat, harokat. Nah, ini adalah contoh dari kesalahan yang jali. Yang mana kesalahan ini dapat diketahui oleh semua orang, baik itu orang yang mendalami ilmu tajwid, mendalami ilmu qiraat, maupun orang awam yang belum mendalami ilmu qiraat, atau yang tidak mendalami ilmu qiraat. Adapun kesalahan yang khafi, lahan khafi. Nah, ini adalah jenis lahan yang kedua, yaitu maknanya kesalahan yang tersembunyi, tersembunyi pada saat membaca Al-Qur'an, akan tetapi di sini poinnya tidak sampai merubah makna ataupun i'rab, ataupun tidak sampai merubah harokat atau kedudukan kalimat tersebut.
Dan juga kesalahan khafi ini atau lahan khafi itu hanya dapat diketahui oleh orang yang mendalami ilmu qiraat. Jadi kesalahan yang khafi ini tidak semua orang dapat mengetahuinya, hanya orang-orang tertentu yang memang dia mendalami ilmu qiraat atau ilmu at-tajwid. Contoh misalnya kalimat su'al adab. Nah, di sini ada waw, ya waw sukun. Nah, di sini kalau dalam ilmu tajwid itu harus dipanjangkan 4 sampai 5 harokat, ya, 4 sampai 5 harokat. Akan tetapi sebagian orang hanya membacanya 2 harokat saja. Nah, ini hanya diketahui oleh orang-orang yang mendalam ilmu tajwid. Kalau orang tersebut tidak mendalam ilmu tajwid, maka ya biasanya tidak mengetahui bahwasanya itu adalah kesalahan. Kemudian yang kedua, di sini nun sukun bertemu dengan fa. Anfusikum. Nah, anfusikum yang benar adalah dengan ya mengikhfakannya. Akan tetapi banyak orang yang membaca dengan mengidharkan atau membaca jelas huruf nunnya. Contoh anfusikum. Nah, ini adalah kesalahan. Nah, kesalahan ini itu hanya diketahui oleh orang-orang yang mempelajari ilmu tajwid atau mendalami ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Jadi tidak sembarangan orang yang mengetahuinya. Barakallahu fiikum.